Pengertian pengembangan media pembelajaran interaktif berbasis teknologi, yaitu alat bantu yang digunakan untuk proses pembelajaran yang memungkinkan interaksi dua arah antara siswa dengan materi atau antara siswa dengan guru melalui media. Nah, itu seperti contoh ketika guru menggunakan aplikasi pembelajaran seperti kuis, terus Google Form interaktif, itu siswa bisa menjawab soal langsung dan bisa melihat hasilnya. Terus contoh selanjutnya itu saat menonton video pelajaran yang disertai pertanyaan, itu siswa tidak hanya menonton tapi juga berpikir dan menjawab. Terus contoh lagi itu menggunakan papan tulis digital, itu tanpa siswa bisa langsung menuliskan jawaban atau menggambar. Mungkin seperti itu. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang kelebihan dan kekurangan pengembangan pembelajaran interaktif berbasis teknologi. Untuk yang pertama itu kelebihannya. Untuk yang kelebihannya itu yang pertama interaktif dan lebih menarik. Untuk yang kedua itu bisa diakses kapan saja. Untuk yang ketiga, siswa ikut berperan aktif dalam pembelajaran. Untuk yang keempat, proses belajar itu lebih mandiri. Jadi si siswa itu lebih mandiri dalam pembelajaran. Untuk pengembangan media pembelajaran interaktif berbasis teknologi ini dapat meningkatkan interaktivitas dan partisipasi aktif dalam pembelajaran. Dengan menggunakan media pembelajaran interaktif, siswa dapat belajar secara fleksibel dan sesuai dengan kebutuhan individu mereka. Media pembelajaran interaktif dapat menyajikan informasi yang akurat dan juga dapat meningkatkan kualitas pada proses pembelajaran. Untuk selanjutnya itu kekurangan dalam pengembangan pembelajaran interaktif berbasis teknologi. Untuk yang pertama, kekurangannya itu butuh perangkat atau internet. Jadi untuk membuatnya ini membutuhkan media perangkat seperti laptop, HP, atau komputer untuk mengakses media tersebut. Untuk selanjutnya itu membutuhkan internet, jadi perlu internet atau wifi. Untuk yang kedua itu membutuhkan waktu yang lama, jadi untuk membuatnya itu tidak mudah karena di dunia ini gak ada yang mudah. Selanjutnya untuk yang ketiga itu membuat siswa kurang fokus. Jadi mungkin untuk yang nomor 3 ini pada saat proses pembelajaran itu lebih banyak ketulisan aja karena siswa kurang menyukai untuk tulisan. Dia itu lebih sukai seperti animasi dan suara dan video juga. Untuk yang terakhir itu membutuhkan skill untuk mengakses atau untuk mendesain pada media tersebut. Namun perlu diingatkan bahwa perkembangan media pembelajaran interaktif berbasis teknologi ini memiliki beberapa kekurangan seperti keterbatasan akses teknologi dan ketergantungan pada infrastruktur teknologi. Dan juga
biaya pengembangan media pembelajaran interaktif dapat signifikan, sehingga perlu dipertimbangkan lagi dengan matang sebelum diimplementasikan. Selain itu, guru perlu memiliki keterampilan yang memadai untuk menggunakan media pembelajaran interaktif secara efektif. Di sini saya akan sedikit menampilkan cuplikan video tentang anak-anak yang kecanduan gadget, media sosial, atau game. Gadget atau gawai pada periode emas perkembangan anak juga menjadi persoalan serius. Masalah kejiwaan ternyata bisa menimpa anak-anak yang bersumber dari pemakaian gawai yang berlebihan. Saya mengumpulkan informasi di mana ada sejumlah daerah di hampir seluruh Indonesia anak mengalami gangguan jiwa karena gawai. Saya kasih waktu itu gadget rusak, nggak nyala teman-teman. Dalam hitungan menit saya cabut, dia nggak terlepas dari gadget itu. Gadget saya ambil itu masih gini dengan fokus mata di tangan. Saya menemui Viko, bocah yang mengalami gejala kecanduan gadget hingga matanya rusak. Perubahan juga terjadi pada kognitif bocah 9 tahun ini yang semakin malas hingga sulit berkomunikasi. Seusia dengan Viko, sang ibu terpaksa membawa Farhan menjalani terapi anak kecanduan game. Dari kutipan video tersebut, pelajaran yang dapat kita ambil ialah jangan biarkan teknologi mengendalikan hidupmu, tapi kendalikanlah teknologi untuk membuatmu hidupmu menjadi lebih baik. Anak-anak kita perlu diajari untuk menggunakan teknologi dengan bijak, tidak hanya sebagai alat hiburan, tetapi juga sebagai sarana untuk belajar dan berkomunikasi. Dengan pengawasan orang tua dan pengaturan batasan waktu yang tepat, anak-anak dapat bertumbuh dengan sehat dan bahagia. Mari kita berikan contoh yang baik dan ajarkan mereka untuk menggunakan teknologi secara seimbang, sehingga mereka dapat memiliki masa depan yang cerah dan penuh potensi. Ingatlah, teknologi adalah alat, bukan tujuan. Kita harus memastikan bahwa anak-anak kita menggunakan teknologi untuk meningkatkan kualitas hidup mereka, bukan untuk mengorbankan kesehatan mental dan fisik mereka. Dengan demikian, kita dapat membantu mereka menjadi generasi yang lebih baik, lebih seimbang, dan lebih bahagia. Terima kasih. Tujuan pengembangan media pembelajaran interaktif berbasis teknologi terdiri dari 5 macam. Yang pertama, meningkatkan motivasi siswa. Penggunaan media pembelajaran interaktif berbasis teknologi dapat membangkitkan semangat belajar siswa karena tampilannya menarik dan tidak menonton. Dengan adanya animasi, video, dan permainan edukatif, siswa merasa lebih terlibat dalam proses pembelajaran. Media interaktif juga memberikan pengalaman belajar yang menyenangkan sehingga siswa tidak mudah bosan. Selain itu, ketika siswa mendapatkan umpan balik langsung dari aktivitas pembelajaran, mereka merasa dihargai dan termotivasi untuk mencoba kembali jika melakukan kesalahan. Motivasi belajar yang tinggi akan mendorong siswa untuk aktif mengeksplorasi materi dan berani bertanya ketika ada hal yang belum dipahami. Hal ini secara tidak langsung akan meningkatkan kepercayaan diri siswa dalam mengikuti pembelajaran. Yang kedua, membantu siswa lebih memahami materi secara visual, audio, dan kinetik. Setiap siswa memiliki gaya belajar yang berbeda. Ada yang lebih mudah memahami melalui gambar visual, suara,
atau gerakan dan praktik langsung. Media pembelajaran interaktif memudahkan guru menyajikan materi dalam berbagai bentuk seperti video animasi, rekam suara, penjelasan, hingga simulasi atau latihan interaktif yang bisa dioperasikan oleh siswa. Dengan variasi media tersebut, siswa dapat memiliki cara belajar yang paling sesuai dengan kebutuhannya, sehingga pemahaman terhadap materi menjadi lebih baik. Misalnya, siswa yang kesulitan memahami materi secara teks bisa terbantu dengan ilustrasi, visual, atau simulasi animasi yang menjelaskan proses atau konsep tertentu. Yang ke nomor 3 itu menyediakan pembelajaran mandiri dengan feedback langsung. Media interaktif memungkinkan siswa untuk belajar secara mandiri tanpa harus selalu bergantung pada guru. Melalui modul atau aplikasi pembelajaran, siswa bisa mempelajari materi kapanpun dan dimanapun. Fitur kuis interaktif atau latihan soal seringkali dilengkapi dengan umpan balik otomatis, sehingga siswa dapat mengikuti apakah jawabannya benar atau salah secara langsung. Feedback yang cepat ini sangat membantu siswa dalam perbaiki kesalahan mereka saat itu juga, tanpa harus menunggu koreksi dari guru. Selain itu, pembelajaran mandiri membuat siswa lebih bertanggung jawab terhadap proses pembelajarannya sendiri dan melatih kemandirian serta disiplin belajar. 4. Membantu pembelajaran menjadi lebih menarik dan menyenangkan. Media interaktif menyajikan pembelajaran dalam bentuk yang lebih sangat segar, kreatif, dan tidak membosankan. Tampilannya yang berwarna, animasi bergerak, dan suara-suara efek tertentu membuat siswa lebih sedang bermain sambil belajar. Ketika pembelajaran merasa sedang bermain sambil belajar, ketika pembelajaran terasa menyenangkan, siswa menjadi lebih fokus dan tidak merasa terbebani. Hal ini juga menciptakan suasana kelas yang positif dan penuh antusiasme. Contohnya game edukatif yang menguji pemahaman siswa dapat membuat proses evaluasi menjadi kegiatan yang dinanti-nanti, bukan ditakuti. Rasa senang saat belajar akan meningkatkan minat siswa untuk terus belajar dan menggali